Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya, Mondi. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor dan juga integrasi ayat Al-Quran terhadap materi suhu dan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Bagaimanakah caranya? Nah, kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa perbedaan dari ketiganya? Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Misalnya, saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain. Kalor akan berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut dengan konduksi. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar semakin cepat. Akibatnya, suhu semakin tinggi. Jadi, kalor dapat berpindah nih, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Benda yang jenisnya berbeda, kemampuan menghantarkan panas secara konduksi juga berbeda. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sebagian besar logam adalah konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Contohnya yaitu ada kaca, plastik, kayu, dan sebagainya. Berbeda dengan konduksi, yang partikel penyusun bendanya tidak ikut berpindah ketika mengalami perpindahan kalor. Nah, perpindahan secara konveksi disertai dengan berpindahnya partikel-partikel penyusunnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair atau zat gas, contohnya saat memanaskan air. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, kumpulan partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, digantikan dengan air yang lebih dingin yang lebih berat dari atasnya. Panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air yang menuju bagian atas. Pola aliran partikel air tersebut membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lainnya bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Konveksi juga bisa terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan oleh nyala api. Asap tersebut akan membuat suhu udara di atasnya menjadi lebih panas karena udara yang panas akan mengalir ke atas. Pada nyala api juga di bagian samping ternyata akan terasa hangat. Namun hal ini terjadi bukan karena konveksi, melainkan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan perantara. Sama halnya mengapa panas matahari dapat sampai ke bumi, padahal jaraknya jauh sekali ya, sampai berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa. Jadi, antara matahari dan bumi tidak ada materi yang dapat memindahkan kalor secara konduksi maupun konveksi. Namun, kalor atom panas tetap sampai karena terjadi perpindahan secara radiasi. Nah, berikut merupakan beberapa contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Artinya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu.
Adapun tafsir dari ayat tersebut yaitu ketika besi itu sudah menjadi panas dan berwarna merah seperti api karena api pembakaran yang begitu besar, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang sudah dipanaskan hingga meleleh agar dapat kutuangkan ke atasnya," yaitu besi-besi panas itu sehingga menjadi bangunan dinding yang kokoh. Ayat ini berkaitan dengan perpindahan panas secara konduksi yaitu pada kata ufrig alaihi qitron yang artinya berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu, karena tembaga yang meleleh memiliki panas yang akan berpindah ke besi. Ayat ini mengisahkan tentang permintaan kepada Zulkarnain untuk membuat sebuah bendungan atau dinding sebagai penghalang antara dua kaum. Dalam konteks ini dapat diambil konsep bendungan atau dinding tersebut untuk dihubungkan dengan konsep perpindahan panas secara konduksi. Kita bisa melakukan sebuah eksperimen sederhana yang mana kita membangun dinding atau bendungan dari berbagai material dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti logam, kayu, dan plastik. Tujuannya adalah untuk mengamati dan membandingkan bagaimana panas berpindah melalui masing-masing material tersebut. Hal tersebut berkesinambungan dengan fungsi dinding yang dibangun oleh Zulkarnain untuk menghalangi atau mengatur aliran. Dalam konteks ini adalah aliran panas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'attilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat. Artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Tafsir dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa matahari yang selama ini terbit di sebelah timur kemudian terbenam di sebelah barat tidak akan selamanya demikian. Akan ada suatu saat di mana gerakan tersebut akan berubah. Apabila binatang-binatang berjatuhan, maka telah terjadi perubahan padanya dan hilang cahayanya, dicabut dari pasaknya, lalu dijadikan berjalan terbang di udara. Ini adalah gambaran bahwa pada hari kiamat kelak, apabila ada harta yang paling dia cintai, maka dia akan ketakutan dan tidak akan memperdulikan harta tersebut. Pada ayat ke-6 dalam surat At-Takwir ditafsirkan bahwa Allah juga mampu menjadikan air laut menjadi api yang menyala. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa air dengan rumus H20 yang tersusun dari hidrogen dan oksigen, Allah mampu melepaskan dua molekul tersebut kemudian membakar dua molekul tersebut sehingga menjadi lautan api. Hanya Allah yang mengetahui caranya, yang jelas lautan air kelak akan menjadi lautan api. Dan ini menambah kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Surat At-Takwir yang ada kaitannya dengan submateri perpindahan panas secara konveksi yaitu pada ayat ke-6 wa idzal biharu sujirat, yang artinya dan tatkala lautan dipanaskan. Pada ayat tersebut berkaitan dengan materi perpindahan panas secara konveksi yaitu pada kata al-biharu sujirat, yang artinya lautan dijadikan meluap atau dipanaskan. Karena pada suhu yang panas mengakibatkan lautan yang meluap terjadi karena adanya sinar matahari yang memanas dan mengakibatkan perpindahan suhu. Dalam ayat Al-Quran surat At-Takwir ayat 6, kita dapat mengimplementasikan dengan mengajak manusia untuk mempelajari sifat-sifat materi dan energi dalam ilmu fisika sebagai cara untuk memahami kebesaran Tuhan. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat mengembangkan rasa takwa kepada Allah SWT dan memperdalam pemahaman tentang kebesarannya. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam." Menurut tafsir dari Kementerian Agama, di antara isi kandungan Al-Quran adalah cerita tentang nabi-nabi di masa lalu, antara lain adalah Nabi Musa. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada kaumnya tentang Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir beserta istrinya untuk menemui ibundanya. Keduanya tersesat di jalan di malam yang gelap dan dingin. Ceritakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh aku melihat api, diamlah kamu di sini, aku akan membawa kabar dari arah api itu kepadamu." Atau
aku akan membawa suluh api atau obor kepadamu agar kamu dapat berdiam menghangatkan badan di dekat api. Pada ayat ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dengan lafaz yang artinya aku membawamu kepada suluh api supaya kamu dapat berdiam. Perpindahan kalor secara radiasi ini dapat terjadi karena adanya pancaran gelombang elektromagnetik yang mengalirkan kalor tanpa adanya suatu perantara. Maka berdasarkan ayat tersebut, energi panas yang dikeluarkan oleh api mampu mengalir tanpa adanya perantara ke tubuh sehingga energi panas tersebut diserap oleh tubuh yang mampu memberikan kehangatan. Pengamatan api yang dilakukan oleh Nabi Musa dapat dihubungkan dengan konsep perpindahan panas secara radiasi. Untuk mengimplementasikan ayat ini dengan submateri perpindahan panas secara radiasi bisa dengan melakukan eksperimen sederhana yang mengilustrasikan bagaimana api menghangatkan objek di sekitarnya melalui radiasi. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Siapkan lilin, korek api, dan sendok. Langkah kegiatannya, tempelkan kepingan lilin ke sendok besi. Lalu, letakkan di sekitar nyala api lilin. Jangan sampai menyentuh api ya. Kemudian, tunggu hingga kepingan lilin sedikit meleleh. Amatilah apa yang terjadi. Api lilin memancarkan panas di sekelilingnya. Semakin mendekati api, maka akan semakin panas. Sehingga membuat kepingan lilin meleleh. Setelah melakukan praktikum, jangan lupa matikan api lilin. Eksperimen tersebut mengilustrasikan bagaimana panas dari api dapat berpindah melalui radiasi dan menghangatkan objek di sekitarnya tanpa kontak langsung. Hal ini serupa dengan pengalaman Nabi Musa yang merasakan kehangatan dari api yang dilihatnya dari kejauhan. Melalui eksperimen tersebut, kita juga bisa memahami prinsip dasar dari perpindahan panas secara radiasi, yaitu bagaimana energi panas dapat bergerak melalui ruang dan mempengaruhi objek-objek yang berada dalam jangkauannya. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya Mondi, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.